Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Inas Rizky, Yuanita Anis, dan Wulan Anggira ini akan mempresentasikan mengenai dana dakwah. Yang pertama adalah pengertian dana dakwah. Menurut Pusat Dakwah Islam Indonesia, definisi dana dakwah adalah segala tenaga atau modal uang untuk mendukung keberlangsungannya dakwah tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah pentingnya dana dakwah. Dana dakwah sangat dibutuhkan demi kelancaran dakwah dan diperlukannya sebuah manajemen perencanaan yang matang dalam berorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dakwah. Yang selanjutnya adalah ada sumber dana dakwah. Sumber dana dakwah pada zaman Rasulullah ada 3, yaitu yang pertama zakat dan jizyah, yang kedua baitul mal, yang ketiga donatur. Zakat dan jizyah adalah penguatan wajib berlaku bagi non-muslim, seperti pengalaman Mu'adz bin Jabal dalam menjalankan perintah Rasulullah dengan berdakwah menyebarkan agama Islam. Mu'adz menggunakan sebagai dana zakat dan jizyah untuk biaya operasional sekaligus biaya hidup. Lalu yang kedua ada sumber dana yang berasal dari Baitul Mal. Penggunaan dana dari Baitul Mal untuk dakwah berjalan saat kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Kala itu Khalifah Umar mengutus Abdullah bin Ma'uz berdakwah ke Kufan. Dalam kepucuk surat yang dikirim ke warga Kufan, Khalifah Umar mengumumkan seluruh kebutuhan Abdullah sudah ditanggung Baitul Mal. Lalu yang ketiga ada sumber dana dari donatur. Contohnya ketika Mus'ab bin Umar ketika berdakwah di Madinah, kebutuhan hidupnya ditanggung oleh Sa'ad bin Zurarah. Meski ada dana dakwah, Rasulullah SAW dan para sahabat lebih sering lapar. Artinya, penggunaan dana dakwah itu hanya seperlunya dan bukan untuk upah. Lalu yaitu sumber dana dakwah di masa sekarang. Ada zakat, infak, dan sedekah. Penggalangan dakwah bisa diproses dengan mendata para muslim kaya raya dan ekonomi menengah dengan bersilaturahmi, dengan mendatangi mereka di rumah untuk dimohon kesediaan mereka sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan mereka setiap bulan, dan akan diambil oleh petugas yang sudah diberi surat tugas. Proses ini kecil, sederhana, praktis, sedikit demi sedikit akhirnya menjadi besar. Hasilnya itulah yang akan dimaksudkan ke bank untuk dikelola dan dikembangkan secara syar'i. Yang selanjutnya ada pengelolaan dana dakwah. Menurut Suryana, ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana. Yang pertama ada aspek sumber dana. Aspek sumber dana merupakan unsur terpenting dalam pengelolaan keuangan. Sumber dana yang berasal dari sedekah, zakat, dan infak harus digunakan secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya ada aspek rencana dan penggunaan dana. Dengan adanya aspek tersebut, maka dapat mengetahui bagaimana uang tersebut digunakan dan untuk apa saja uang tersebut digunakan, apakah penggunaannya sudah efektif sesuai dengan kebutuhan dan daftar anggaran yang ada, atau sudah melenceng dari jalur yang semestinya. Yang ketiga ada aspek pengawasan dan pengendalian dana. Dengan adanya aspek tersebut, maka penggunaan dana sesuai dengan rencana keuangan dan anggaran, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan penyelewangan dalam penggunaan uang tersebut. Yang selanjutnya adalah pengembangan dana dakwah. Dana dakwah yang digunakan selama ini adalah dari hasil swadaya masyarakat, seperti sedekah dan infak, yang kemudian disalurkan melalui lembaga atau ormas Islam yang ada. Pengembangan dana tersebut digunakan sebagai aksi dalam pemenuhan sarana dan prasarana dalam kegiatan dakwah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.